Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Bina Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi manajemen dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Siska Aryani dari AK18M. Nah, yang pertama ada pengambilan keputusan strategis, ada 4. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, estimasi aliran kas. Yang ketiga, klarifikasi arus kas. Yang keempat, penilaian investasi. Yang selanjutnya ada keputusan strategis. Yang pertama ada pengertian. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas keputusan strategis mengandung karakteristik khusus yang membedakan keputusan strategis dengan keputusan-keputusan lainnya. Dan yang kedua ada tujuan. Tujuan dari pengambilan keputusan strategis atau strategic decision making adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Selanjutnya ada karakteristik pengambilan keputusan strategis. Yang pertama ada RAR, yaitu keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru oleh organisasi, perusahaan, atau instansi lainnya. Yang kedua ada konsekuensial, yaitu keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Yang ketiga ada direktif, yaitu keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain. Selanjutnya ada estimasi aliran kas. Pengertiannya adalah salah satu isu yang paling dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investasi. Estimasi arus kas investasi harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama ada estimasi beban, pendapatan, dan pengeluaran modal. Yang kedua ada estimasi asumsi, pembiasaan, kas dengan tingkat inflasi dan pajak. Selanjutnya ada klasifikasi arus kas. Yang pertama ada initial cash flow, yaitu pengeluaran kas yang dibutuhkan pertama kali ketika melaksanakan investasi. Misalnya, ketika perusahaan menetapkan untuk investasi menambah mesin produksi, maka initial cash flow yang dimaksud yaitu harga perolehan pembelian mesin tersebut sampai mesin tersebut siap untuk dioperasionalkan. Yang kedua ada operational cash flow, yaitu fatwa kas keluar yang dibutuhkan selama investasi dijalankan. Estimasi arus kas operasional ini harus diestimasikan dengan sempurna. Alasannya, yaitu menyangkut perjalanan investasi yang bisa mempengaruhi hasil dari investasi. Misalkan, ketika sebuah perusahaan telah menetapkan keputusan investasi untuk membeli mesin baru, harga mesin gas yang dibayarkan yaitu initial cash flow atau aliran kas permulaan. Dan ketika mesin tersebut dioperasikan, mesin tersebut membutuhkan biaya operasional mulai dari biaya materi bakar, biaya operator, biaya maintenance, dan biaya perawatan. Yang terakhir ada terminal cash flow, yaitu fatwa kas yang akan diterima oleh perusahaan di akhir periode investasi. Bisa juga dikatakan sebagai nilai sisa investasi yang telah berakhir. Contoh, perusahaan menginvestasikan dalam bentuk mesin. Umur hemat mesin yang diestimasikan bisa beroperasi secara normal selama 20 tahun. Ketika telah berproduksi selama 20 tahun, umumnya mesin tersebut masih ada nilainya, masih ada harganya, bahkan masih bisa berfungsi secara normal. Itulah terminal cash flow. Selanjutnya ada penilaian investasi. Penilaian investasi bertujuan untuk menilai tawaran keputusan investasi yang ibarat apa yang layak dijalankan, yang memberi keuntungan yang paling maksimal dengan resiko paling minim yang bisa diperoleh perusahaan. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penilaian keputusan investasi, seperti estimasi jumlah investasi, estimasi waktu pengambilan investasi, estimasi arus kas, resiko investasi, dan bagaimana dampak investasi tersebut terhadap keuntungan higienis perusahaan. Selanjutnya ada kategori penilaian investasi. Yang pertama ada model non-diskonto. Model non-diskonto yaitu metode penilaian yang tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Contohnya ada payback period. Analisa penilaian investasi metode payback period merupakan metode untuk mengetahui jangka waktu pengembalian sebuah investasi, seberapa cepat pengembalian dana investasi yang dikeluarkan akan kembali ibarat awal seluruhnya. Dengan analisa metode payback period, juga bisa diketahui berapa cepat waktu investasi yang dikembalikan ketika titik impas atau break-even point. Contoh yang kedua ada average rate of return atau ARR. Analisa metode penilaian investasi ARR menilai seberapa besar keuntungan atau keuntungan perusahaan dibandingkan dengan rata-rata nilai dari investasi. Metode ARR mengukur dari tingkat keuntungan perusahaan, bukan arus kas investasi. Model diskonto yaitu metode penilaian yang secara tidak eksklusif memperhatikan nilai waktu dari uang melibatkan konsep diskonto arus kas investasi. Yang pertama, net present value.
Metode penilaian net present value menghitung selisih antara nilai kini dari investasi dengan nilai kini dari penerimaan cash return di masa yang akan datang. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR. Metode internal rate of return menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan nilai kini dari investasi dengan nilai kini dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan membahas tentang contoh soal model non-diskonto. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, model non-diskonto itu terbagi menjadi dua, yaitu payback period dan yang kedua itu ada ARR. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai payback period. Yang pertama itu ada contoh kasus arus kas setiap tahun jumlahnya sama. PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45.000 US dollar, jumlah proses per tahunnya sebesar 22.500 US dollar. Maka payback periodnya adalah rumus dari payback period untuk setiap tahun jumlahnya sama, yaitu investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Maka investasi awalnya sebesar 45.000 US dollar dibagi 22.500 US dollar dikali 1 tahun, payback periodnya sebesar 2 tahun. Artinya, dana yang tertanam dalam aktivitas sebesar 45 US dollar akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Apabila investor dihadapkan, selanjutnya ada contoh kasus arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda. PT Jaya Mandiri melakukan investasi sebesar 100.000 US dollar pada aktiva tetap dengan proses sebagai berikut. Tahun proses pertama 50.000 US dollar dengan proses kumulatif sebesar 50.000 US dollar. Tahun proses kedua sebesar 40.000 US dollar dengan proses kumulatif sebesar 90.000 US dollar. Tahun proses ketiga sebesar 30.000 US dollar dengan proses kumulatif sebesar 120.000 US dollar. Tahun proses keempat sebesar 20.000 US dollar dengan proses kumulatif sebesar 140.000 US dollar. Maka payback periodnya adalah rumus untuk payback period setiap tahun jumlahnya berbeda, yaitu N ditambah A dikurangi B dibagi C dikurangi B dikali 1 tahun. N-nya itu 2 ditambah 100.000 US dollar dikurangi 90.000 US dollar dibagi 120.000 US dollar dikurangi 90.000 US dollar dikali 1 tahun, maka payback periodnya sebesar 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Selanjutnya ada contoh perhitungan ARR. Perusahaan PT Amazing mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 100 juta per tahun dengan usia ekonomi 10 tahun tanpa nilai residu. Berapakah ARR proyek tersebut? Diketahui, biaya investasi sebesar 500 juta, usia ekonomi sebesar 10 tahun, cash inflow per tahunnya sebesar 100 juta, dan depresiasi per tahunnya sebesar 50 juta. 50 juta itu diperoleh dari biaya investasi dibagi usia ekonomis. Maka penyelesaiannya, untuk rumus ARR tersendiri itu pendapatan investasi dibagi biaya investasi. Pendapatan investasi dapat diperoleh dari cash inflow dibagi depresiasi per tahun. Untuk pendapatan investasinya sebesar 50 juta, biaya investasinya sebesar 500 juta. Jadi 50 juta dibagi 500 juta maka ditemukan ARR sebesar 0,1 atau 10%. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return pada proyek tersebut adalah sebesar 10%. Contoh soal metode diskonto. Contoh soal NPV. Sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan, untuk harga mesin tersebut adalah 150 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi di atas dapat dilanjutkan? Penyelesaiannya adalah diketahui CT sama dengan 50 juta, CO sama dengan 150 juta, R sama dengan 12% atau 0,12. Jawabannya NPV sama dengan C1 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 ditambah R dikali 2 ditambah C3 per 1 ditambah R dikali 3 ditambah C3 per 1 ditambah R kali 4 ditambah CT per 1 ditambah R dikali T dikurang C0. NPV sama dengan 50 per 1 ditambah 0,12 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 2 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 3 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 4 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 5 dikurang 150. NPV sama dengan 44,64 ditambah 39
ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah 28,37 dikurang 150. NPV sama dengan 180,24 dikurang 150. NPV sama dengan 30,24. Jadi, nilai untuk NPV-nya adalah sebesar 30,24 juta. Budi mempertimbangkan usulan investasi senilai 130 juta tanpa nilai sisa. Pendapatan arus kas per tahun 21 juta selama 6 tahun. Diasumsikan RR sebesar 13%, hitunglah IRR. Jawab, dicoba. Dengan faktor diskonto 10%, NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal. NPV sama dengan 21 juta dikali 5,8979 dikurang 130 juta sama dengan 659.000. Dicoba dengan faktor diskonto 12%. NPV sama dengan 21 juta dikali 5,7849 dikurang 130 juta. NPV sama dengan minus 6.649. Karena NPV mendekati 0, yaitu 659.000 dan minus 6.649.000, artinya tingkat diskonto antara 10% sampai dengan 12%. Untuk menentukan ketepatannya, kita perlu melakukan interpolasi. Caranya adalah sebagai berikut. IRR sama dengan 10% ditambah 659.000 per 7.308.000 dikali 2%. IRR sama dengan 10,18%. Kesimpulannya, proyek investasi tersebut lebih baik ditolak. Alasannya, IRR kurang dari 13% yang artinya tidak layak secara finansial. Di sini ada bagannya, selisih bunga, selisih PV dengan OI. 10% itu 130, selisih PV-nya adalah 130.659, selisih PV dengan OI adalah 130.659, selisih bunga 12%, selisih PV-nya adalah 123.351, selisih PV-nya dengan OI 130 juta, selisih bunga 2%, selisih PV-nya adalah 7.308.000. Soal IRR 2. Perusahaan Pak Budi mempertimbangkan usulan proyek investasi 150 juta. Umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun, tanpa nilai sisa. Arus yang dihasilkan tahun ke-1 adalah 60 juta, tahun kedua adalah 50 juta, tahun ketiga adalah 40 juta, tahun keempat adalah 35 juta, tahun kelima adalah 28 juta. Bila diasumsikan RRR sama dengan 10%. Jawabannya adalah coba dengan faktor diskonto 16%. Tahun 1 arus kas sama dengan 60 juta dikali 0,8621 sama dengan 51.726.000. Tahun kedua arus kas 50 juta dikali 0,7432 sama dengan 37.160.000. Tahun ketiga arus kas 40 juta dikali 0,6417 sama dengan 25.668.000. Tahun keempat arus kas adalah 35 juta dikali 0,5523 sama dengan 19.330.500. Tahun kelima arus kas adalah 28 juta dikali 0,419 sama dengan 17.973.200. Total PV sama dengan 100.131.700. Investasi awal 150 juta. NPV sama dengan minus 49.000. NPV adalah minus 49.868.300. Coba dengan faktor diskonto 10%. Tahun 1 arus kas 60 juta dikali 0,9090 sama dengan 54.540.000. Tahun 2 arus kas adalah 50 juta dikali 0,8264. Tahun ketiga arus kas 40 juta dikali 0,7513 sama dengan 30 juta 52.000. Tahun keempat arus kas 35 juta dikali 0,6830 adalah 23.955.500. Tahun kelima arus kas 28 juta dikali 0,6209 sama dengan 17.385.200 rupiah. Total PV sama dengan 167.220. Total NPV sama dengan 160.202.200. Investasi awal 150 juta.
NPV sama dengan 17.202.200. Perhitungan interpolasi. IRR 10% ditambah 17.200.200 per 67.070.500 dikali 6%. IRR sama dengan 11,5388%. Kesimpulannya, proyek investasi tersebut bisa diterima karena IRR lebih besar dari 10%. Di sini ada bagiannya, selisih bunga 10%, selisih PV-nya adalah 167.200.200, selisih PV dengan investasi awal adalah 167.200.200, selisih bunga dengan 16% itu adalah selisih PV-nya adalah 100.131.700, selisih PV-nya dengan investasi awal 150 juta. Selisih bunga 6%, selisih PV 67.070.500, selisih PV dengan investasi awal 17.202.200. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau